Oke, halo teman-teman, balik lagi bareng aku Ivan, dan di video kali ini kita akan bahas backpack yang aku gunakan untuk konsep pendakian ultralight, YSRID Han 25. Oke teman-teman, jadi ini adalah tas YSRID yang tipe Han 25. Buat yang belum tahu, YSR ini adalah produsen tas ultralight yang berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Dan sampai saat ini mereka udah memproduksi berbagai tipe tas ultralight, dari mulai yang kapasitas 23 liter, 25 liter, 27 liter, sampai ke 35 liter. Nah, kalau sekiranya kurang besar atau kurang kecil, kalian juga bisa request ke makernya, tinggal DM aja di Instagram mereka YSRID_. Nah, jadi tas ini itu udah aku pakai naik gunung 2 kali teman-teman. Yang pertama ke Gunung Ranti dan yang kedua ke Gunung Pundak. Dan sejauh ini aku udah cukup puas dengan desain dan juga beratnya tas ini. Yang aku suka dari desain tas ini itu sesuai dengan trademarknya, yaitu simple pack. Tas ini kelihatan rapi ya teman-teman, berkat pemilihan material yang digunakan. Seperti contoh bagian atas yang berwarna putih ini, dia menggunakan material anti static grip yang ringan namun juga tetap kuat. Kemudian di bagian bawah sampai ke belakang dia menggunakan material Cordura 600D. Kemudian di bagian samping kanan kiri dia menggunakan material nilon Prisma. Di bagian front kompartemen dan juga bottle sleeve dia menggunakan material spandex. Nah, material spandex inilah yang berperan menimbulkan kesan rapi di tas ini, karena dengan menggunakan material spandex, barang-barang yang kita bawa tidak terkesan acak-acakan seperti halnya ketika menggunakan material mesh. Nah, untuk shoulder padnya dia menggunakan foam setebal 10 mm. Kemudian di bagian depannya dia menggunakan material Cordura, dan di bagian belakangnya dia menggunakan 3D spacer mesh. Shoulder padnya sendiri sudah cukup lebar dan bentuknya juga ergonomis, jadi nyaman banget ketika digunakan. Cuma entah mengapa di shoulder pad punyaku ini udah ada sedikit rusak bagian sini. Aku juga kurang tahu kenapa. Kalau misal gara-gara barang bawaan yang terlalu berat, sepertinya sih enggak, karena base weightku sendiri kan nggak sampai 4 kilo. Kemudian ditambah dengan botol air 1,5 liter 2 botol sama logistik, ya anggap aja 8 kilo, dan itu juga nggak terlalu berat. Mungkin gara-gara ini ya, materialnya mungkin ya, atau bisa juga gara-gara penjahitannya, ya itu bisa jadi evaluasi buat maker lah ya. Untuk material-material lain seperti di buckle, ya udah menggunakan buckle YKK dan juga Wujin. Kalau YKK mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Nah, kalau Wujin ini banyak digunakan juga di produk-produk tasnya Eiger teman-teman. Jadi kalian udah bisa kebayang kualitasnya sebagus apa. Sedangkan untuk webbingnya, dia menggunakan webbing yang kecil dan tipis, tapi udah sangat cukup untuk mengakomodir kebutuhan tas ini, karena mengingat konsepnya juga ultralight, jadi barang bawaan gak terlalu berat, jadi kita juga tidak perlu webbing yang terlalu besar. Oke, sekarang kita bahas fiturnya. Untuk kapasitasnya sendiri, ya sesuai namanya Han 25 liter. Dia kapasitas standarnya di 25 liter, tapi masih bisa dimaksimalkan sampai ke kurang lebih 30 literan. Untuk kompartemen utamanya di sini cuma bisa diakses dari atas, tidak bisa dari depan ataupun dari bawah. Kalau bisa dari bawah sih lebih enak ya, kita jadi punya lebih banyak opsi untuk menaruh barang. Sedangkan untuk sistem buka tutup kompartemen utamanya menggunakan klip, dan untuk menguncinya kita tinggal roll, kemudian kita kencangkan adjustable strapnya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, enaknya ketika menggunakan klip di sini kita bisa
gunakan berbagai konfigurasi seperti misalnya seperti ini. Jadi kalau standarnya dia seperti ini ya teman-teman. Jadi ini ditekuk, yang samping ini ditekuk, nah seperti ini, terus di roll, terus dikencangkan di sini. Nah tapi kalau aku lebih suka yang samping ini nggak aku klik, tapi aku masukin ke sini. Nah, seperti ini, terus yang tengah baru di roll. Nah ini akan kelihatan jauh lebih rapi seperti ini. Oke, nah lanjut di bagian depan. Bagian depan dia ada logo YSR nya, juga ada logo trademarknya yaitu Simple Pack. Kemudian di bagian bawah ada bahan reflektif yang cukup kecil. Kalau bisa reflektifnya ini bisa ditambahkan di berbagai tempat lagi ya, depan bisa, belakang bisa, supaya posisi kita itu lebih mudah terlihat ketika di malam hari. Di depan juga ada tracking pole holder di kanan maupun di kiri, tapi yang kiri ini udah aku pindah ke bagian belakang. Nah gunanya untuk apa nanti aku jelasin waktu bahas bagian belakang. Oke, lanjut ke samping. Dia ada pocket yang cukup gede, ini bisa muat botol 1,5 liter, bahkan masih ada sisa ruangnya. Kemudian juga ada tali elastisnya yang udah ada stoppernya di bagian atas sini maupun di bagian bawah sini. Nah ini gunanya untuk mengencangkan barang bawaan kita, baik yang di luar sini maupun yang di dalam tas. Nah yuk sekarang kita lihat ke bagian belakang. Di bagian back systemnya ini, karena ini adalah tas ultralight, jadi ya nggak ada rangka besi atau plastik dan semacamnya, cuma polosan aja. Tapi kalau kalian pengen nambahin back system, bisa tambahi tali elastis di bagian bawah sini, udah disiapin loop, kemudian bisa dicantelin ke samping-samping sini dan bisa dipasang seat pad misalnya. Terus juga ada webbing untuk nenteng tasnya. Terus ada adjustable sternum strap, adjustable bottle sleeve, sama adjustable belt. Jadi asiknya tas ini tuh dia bisa digunakan banyak konfigurasi teman-teman. Kalau misal kita pengen tas yang simple, bisa dipakai harian, kita bisa copot bottle sleeve-nya ini, sternum strap, juga beltnya bisa kita copot. Terus ketika kita butuh tas ini untuk dibawa naik gunung, kita juga bisa langsung pasang semuanya. Jadi ini fitur yang cukup asik sih. Nah terus tadi aku bilang kalau ada fitur yang aku modif sendiri, yaitu di bagian sini. Jadi tali elastis di sini dan di bagian bawah sini itu fungsinya seperti tracking pole holder di tas-tas Osprey teman-teman. Ketika kita sedang trekking dan sedang tidak ingin menggunakan tracking pole-nya, kita bisa taruh sementara di sini. Jadi nggak perlu taruh di bagian depan ataupun minta pegangin teman. Nah, jadi dengan semua fitur tadi, tas ini tuh beratnya, kalau yang punyaku ini 25 liter, itu cuma 315 gram. Kalau misal kalian copot-copot bagian adjustable-nya ini, ya tentu bisa lebih ringan lagi. Tentu nanti juga berbeda-beda sesuai dengan kustomisasi kalian sendiri, tapi untuk standar yang ini bisa dibilang udah cukup ringan. Untuk harganya sendiri yang Han 25 ini harganya 310.000 belum termasuk ongkir. Itu harga di tahun lalu aku beli ya. Yang pasti dulu aku beli dengan harga segitu dan menurutku udah cukup worth it dengan kualitas yang kita dapat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau beli dan juga masukan-masukannya bisa bermanfaat buat maker. Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you on the next journey.